Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan pembelajaran matematika. Nah, di sini saya Rangga Pangestu, Nurul bersama Nurul Haliza dan Sonia Nur Aziza. Mungkin langsung saja ke materinya. Share screen saya sudah terlihat, teman-teman. Oke, kita mulai. Materi kali ini yaitu pendekatan pembelajaran matematika. Nah, kita mulai terlebih dahulu di pengertian pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan adalah sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan ini masih sangat umum. Strategi dan metode yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan pembelajaran adalah suatu titik tolak atau sudut pandang mengenai cara bagaimana mengelola proses kegiatan belajar dan perilaku dari para siswa agar dapat aktif melakukan tugas belajar agar dapat mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Nah, ruang lingkupnya adalah seperangkat standar kompetensi matematika yang dibukukan dan harus ditunjukkan oleh siswa pada hasil belajarnya dalam mata pelajaran matematika. Standar ini dirinci dalam komponen kompetensi dasar beserta hasil belajarnya, indikator dan materi pokok untuk setiap aspeknya, pengorganisasian dan pengelompokan materi pada materi didasarkan menurut disiplin ilmunya atau didasarkan menurut kemahiran atau kecakapan yang hendak dicapai. Aspek atau ruang lingkup materi pada standar kompetensi matematika adalah bilangan, pengukuran, geometri, aljabar, trigonometri, peluang, statistik, dan kalkulus. Nah, adapun jenis-jenis pendekatan pembelajaran matematika di sini ada dua. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, atau dalam bahasa Inggris yaitu Student Center of Approach. Nah, Student Center Approach di sini merupakan pendekatan pembelajaran kurtilas tertuang secara jelas dalam Permendikbud nomor 81A tentang implementasi kurikulum 2013. Pendekatan pembelajaran ini berorientasi pada siswa atau Student Center Approach adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran ini sudah mulai ditetapkan sejak kurikulum 2013 dan berlanjut hingga kurikulum Merdeka karena lebih cocok diterapkan pada perkembangan zaman saat ini. Dalam pendekatan pembelajaran ini, siswa berperan sebagai subjek belajar sehingga dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar. Pendekatan pembelajaran ini juga memberikan siswa kesempatan yang luas untuk melakukan aktivitas dan mengembangkan potensi diri yang sesuai dengan keinginannya maupun bakatnya. Untuk jenis yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau dalam bahasa Inggris yaitu Teacher Center Approach. Nah, Teacher Center Approach di sini merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Kegiatan ini guru yang utama dalam pembelajaran ini, yaitu guru yang menerangkan semua materi pembelajaran dan siswa hanya mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Nah, sesuai dengan namanya, pendekatan pembelajaran ini berorientasi pada guru atau teacher center approach adalah pendekatan yang berpusat pada guru dan menempatkan siswa sebagai objek dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran di Indonesia pada kurikulum-kurikulum terdahulu. Ciri utama dari pendekatan ini
Manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh guru sepenuhnya. Siswa hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru sehingga siswa cenderung pasif. Selain itu, siswa juga hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai bakat dan minat mereka, serta terbatasnya pengalaman yang diperoleh siswa dalam belajar. Nah, inilah yang menjadi kelemahan dari pendekatan berpusat pada guru ini. Nah, adapun juga yang tadi di jenis pertama, kelemahan yang pertama yaitu dari segi alokasi waktu, di mana menjadi kurang efisien dan guru tidak dapat mengetahui kompetensi yang diharapkan, serta tuntutan silabus yang untuk dipenuhi sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada macam-macam pendekatan pembelajaran matematika. Di sini ada 7. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Yang keempat, pendekatan induktif. Yang kelima, pendekatan saintifik. Yang keenam, pendekatan open-ended. Dan yang ketujuh, pendekatan realistik. Yang pertama, itu ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran di mana guru berinisiatif sendiri untuk mengembangkan pembelajaran dengan cara menghubungkannya dengan lingkungan sehari-hari siswa. Nah, dalam pembelajaran matematika sendiri, itu proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dan dimaknai dengan menghubungkan materi tentang matematika pada kehidupan nyata dan pada kehidupan nyata yang dirasakan oleh siswa tersebut. Kemudian ada strategi pembelajaran Sebentar ya. strategi-strategi tersebut itu diharapkan eh, agar dapat memenuhi indikator-indikator dari pemahaman konsep matematika dan dapat berpengaruh positif terhadap pemahaman konsep siswa. Namun untuk menggunakan pendekatan namun untuk menggunakan pendekatan kontekstual ini, guru perlu mengajarkan kegunaan hakikat belajar dan cara untuk mencapai sebuah tujuan. Yaitu bertujuan agar siswa itu memahami apa yang dipelajarinya serta manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari mereka. Lanjut. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang fokus pada keikutsertaan dan pengalaman langsung dalam aktivitas belajar. Pembelajaran matematika yang berciri konstruktivisme ini menekankan terbangunnya pemahaman sendiri yang secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan dari pengalamannya. Tugas guru dalam penerapan konstruktivisme ini bukan hanya untuk meneruskan gagasan-gagasan kepada siswa, melainkan merubah konsepsi-konsepsi yang dimilikinya untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas berpikir dengan menggunakan logika agar dapat menyelesaikan masalah dan menarik kesimpulannya. Untuk menggunakan pendekatan ini, guru itu harus memilih konsep, prinsip, dan aturan lengkap dengan definisi beserta contohnya
yang akan digunakan bersama pendekatan deduktif. Guru juga harus menampilkan bukti-bukti yang dapat menolak atau menunjang kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang keempat ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini merupakan kebalikan dari pendekatan deduktif. Jika pendekatan deduktif dimulai dengan mengutarakan konsep terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan, pendekatan induktif justru dimulai dari proses pengamatan lalu mengambil kesimpulan dari pengalaman tersebut. Untuk menerapkan pendekatan induktif ini, guru harus menyiapkan contoh-contoh yang khusus atau spesifik untuk selanjutnya disimpulkan ke dalam suatu fakta, aturan, atau hukum. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pendekatan induktif, alternatifnya pendekatan pembelajaran lainnya selain dengan pembelajaran deduktif dan induktif. Contoh pembelajaran dengan pendekatan induktif ini misalnya pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis kasus, dan pembelajaran penemuan. Kemudian yang kelima, ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan aktivitas pembelajaran yang disiapkan agar siswa dapat dengan aktif membangun keterampilan dan pengetahuan melalui kegiatan pengamatan, bertanya, bernalar, mengumpulkan data, meneliti, dan menyimpulkan. Pendekatan pembelajaran saintifik ini diterapkan dalam proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Terdiri atas 5 tahapan dari pendekatan saintifik, yaitu belajar, yaitu mengamati, satu, menanya, mencoba atau mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan, serta dapat dilanjutkan dengan tahapan mencipta. Pendekatan saintifik diterapkan untuk memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan. Kemudian yang keenam, ada pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended adalah pendekatan belajar yang menyajikan suatu masalah yang dirancang agar memiliki beberapa jawaban yang benar. Tujuan utama dari pendekatan ini bukan untuk memperoleh jawaban, melainkan cara atau proses agar sampai pada jawaban. Pendekatan ini sebagai salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pola pikirnya sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Hal ini disebabkan karena pada pendekatan open-ended, formulasi masalah yang digunakan adalah masalah terbuka. Masalah terbuka adalah masalah yang diformulasikan memiliki multi jawaban atau banyak penyelesaian yang benar. Di samping itu, siswa dapat menemukan sesuatu yang baru dalam penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang berkaitan dengan matematika. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, itu ada pendekatan realistik. Pendekatan pembelajaran ini berfokus pada permasalahan yang nyata atau realistik untuk siswa. Untuk menerapkan pendekatan ini, harus menggunakan konsep atau situasi, model of, dan model for. Dan hasil pemikiran siswa sendiri. Pada saat diterapkan, guru akan berperan sebagai pembimbing agar dapat berdiskusi dan mengelompokkan jawaban yang benar, serta memahami berbagai sudut pandang dari siswa lainnya. Kemudian prinsip-prinsip dari pembelajaran matematika realistik itu yang pertama ada great reinvention, itu menemukan kembali. Terus yang kedua didaktikal fenomenologi atau fenomena didaktik. Kemudian yang ketiga ada self-develop models atau mengembangkan model sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada karakteristik, salah satunya adalah menggunakan masalah kontekstual, menggunakan model, menggunakan kontribusi siswa, interaksi, dan keterkaitan di antara bagian dari materi pelajaran. Terus kemudian yang terakhir itu ada langkah-langkah. Ya, satunya ada memahami masalah kontekstual, terus menjelaskan, menyelesaikan, membandingkan, dan menyimpulkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan pada materi pendekatan pembelajaran matematika pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata.
Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.